Ya, Mbak Anneke, Bank Banten saat ini terus mengupayakan untuk memenuhi penguatan permodalannya, dan kami saat ini sudah ada rencana untuk melakukan right issue yang ke-8, ya, put ke-8. Itu tentunya nanti kami akan menunggu dari hasil keputusan FUPS, ya. Adapun mengenai rencana penerbitan Green Sukuk, ya, itu masih dalam pembahasan. Namun demikian, kita masih coba mengkajinya, tidak menutup kemungkinan hal itu juga kita lakukan, ya. Namun demikian, dalam jangka waktu dekat ini kami akan fokus dulu kepada upaya-upaya penerbitan right issue-nya. Mungkin itu, Mbak Baik, Nake. dalam jangka waktu dekat ini yang dimaksud di kapan Pak? Apakah di kuartal 1 ini? Mungkin boleh disampaikan berapa target Ya, nilai yang akan dicapai? ya, jadi kami masih menunggu dari hasil keputusan RUPS. Insya Allah nanti RUPS-nya mungkin sekitar medio Maret atau April mungkin, ya. RUPS-nya bisa kita laksanakan, nanti di sana akan diputuskan kira-kira penerbitan right issue-nya di bulan kapan. Namun demikian kami memprediksikan di sekitar kuartal ketiga, ya, kuartal ketiga 2022 ini, gitu. Berapa sih Pak besaran yang dibutuhkan? Besarannya kita akan coba range, ya, seperti yang tahun lalu kan range-nya antara 600 sampai 1,2 triliun, ya. Mungkin di tahun ini sekitar 750 sampai sekitar 1,8 triliun lah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa terserap lagi seperti kemarin, ya, kita batas bawahnya sudah kita penuhi, lebih dari 600 kita bisa capai, gitu. Baik, dengan pemenuhan dana tersebut yang ingin dicapai, lalu apa yang akan menjadi fokus nanti untuk digunakan bagi Bank Banten? Ya, kami akan menggunakannya pertama untuk rencana ekspansi bisnis kami, ya. Kemudian juga di samping itu juga kami akan memperkuat rasio-rasio keuangan kami dari penggunaan dana tersebut. Semoga dengan demikian, ya, upaya-upaya kita untuk terus mengejar pencapaian target bisnis di Bank Banten ini juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu. Baik, ekspansi apa yang dimaksudkan? Apakah ini terkait dengan digitalisasi? Ya, sebagaimana yang sudah dicanangkan dalam grand strateginya Bank Banten, ya, ada 4 grand strategi, ya, bahwa kita memasukkan salah satu dari grand strategi kita itu adalah di samping people development, kemudian strengthening capital and liquidity, kemudian kita juga adalah IT development, ya, untuk digitalisasi. Kemudian juga kita akan terus melakukan refocusing target market. Nah, upaya 4 grand strategi inilah yang terus kita coba kembangkan, ya, dan kita mengarah ke sana. Jadi untuk digitalisasi juga kita persiapkan itu di kuartal 1 ini, mudah-mudahan juga sudah bisa segera diluncurkan, ya. Kemudian juga untuk penguatan dari sisi permodalan tadi juga terus kita upayakan dengan right issue atau mencari strategic investor yang nantinya bisa memperkuat permodalan kita supaya bisa memenuhi sebagaimana PIJK 12 yang sudah kita sama-sama ketahui, gitu. Baik, artinya rights issue ini juga salah satunya untuk pemenuhan modal inti seperti itu Pak? Ya, betul. Ya, jadi untuk membantu pemenuhan modal inti yang ditetapkan di dalam PIJK 12, ya. Boleh mungkin disampaikan hingga saat ini status modal inti di Bank Banten sudah mencapai berapa? Ya, jadi untuk modal inti Bank Banten saat ini, ya, kita sudah mencapai sekitar 1,4 triliun, ya, 1,4 triliun, dan mudah-mudahan kita bisa segera lagi mengejar untuk bisa mencapai 3 triliun bagi BPD itu kan di tahun 2023, ya. Baik, selain rights issue di kuartal ketiga nanti mungkin ada cara untuk penggalangan dana lainnya yang sudah disiapkan oleh Bank Banten? Ya, jadi untuk penggalangan dana kita akan terus upayakan dengan cara kita yang organik maupun yang non organik. Yang organik kita terus mengembangkan bagaimana layanan digital kami itu juga bisa memberikan kemudahan untuk
menempatkan dananya di kita untuk likuiditas ya. Tapi untuk permodalan tentunya kita akan terus mengupayakan tadi mencari strategic investor yang juga bisa membantu penguatan permodalan kami, di samping juga penguatan permodalan dari sisi penguatan permodalan dari sisi pemerintahan daerah gitu. Di samping itu juga kami sedang mempersiapkan upaya-upaya untuk membangun sebuah ekosistem ekonomi Banten ya, bersama-sama tentunya dengan stakeholder yang ada di Provinsi Banten, termasuk juga badan legislatifnya yaitu DPRD provinsi juga sedang mempersiapkan sebuah peraturan daerah yang akan membuat optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga ekonomi daerah di Banten ini menjadi lebih kuat, mapan, dan mandiri. Ya, itu sedang diupayakan. Harapan kami tentunya Perda tentang ekosistem keuangan daerah atau Perda tentang ekosistem ekonomi Banten ini bisa segera diluncurkan di harapan kami sih di kuartal 1 ini, sehingga kami dari Bank Banten tentunya bisa mengambil advantage dari kegiatan ini dalam rangka perkuatan permodalan juga ya, dan kemudian juga dalam upaya kita untuk terus meningkatkan rentabilitas dari Bank Banten ini. Baik, untuk menggait strategic investor seperti apa urgensinya? Ya, saya kira sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bisnis perbankan ini adalah bisnis yang harus di-cover juga dengan penguatan permodalan. Ya, tentunya penguatan permodalan ini karena kami adalah perusahaan terbuka, ya, bisa kita lakukan upaya-upaya untuk mendapatkan permodalannya dari public investor, tapi juga tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan kita akan terus mengupayakannya juga dengan strategic investor. Nah, upaya ini sedang kami lakukan terus supaya Bank Banten bisa segera menjadi lokomotif kemajuan atau kebangkitan ekonomi di Provinsi Banten ini.